Berdua dulu. Ada beberapa pilihan saat kita terjebak macet. Ada masing-masing pilihan tentu punya konsekuensi. Yang pertama tadi yang saya lakukan, sholat dihormatil waktu. Ini memang lebih repot karena 2 kali kerjaan, tapi itu yang paling aman. Kenapa itu yang paling aman? Karena tidak ada satupun aturan yang kita langgar, tidak ada. Sholat semampunya. Nanti sampai rumah atau sampai tempat yang bisa menyempurnakan, kita sempurnakan ya. Pilihan yang kedua, udahlah terusin aja, nanti di rumah qadha. Ini pilihan yang kedua, lanjut aja, nanti sampai rumah qadha. Toh seandainya dia dihormatil waktu, sampai rumah juga ngulangi lagi kan. Resikonya satu, apa? Kita berdosa meninggalkan sholat pada waktunya tanpa uzur. Yang kedua, iya kalau sampai rumah masih bernyawa. Kalau sampai rumah kemudian mati, itu kan mati ninggal sholat kan, itu resikonya ya. Oke. Bisakah kita jamak misalnya ya? Kita bisa jamak itu kalau ada jarak perjalanan minimal ya, minimal kan 90 km kan gitu. Tapi boleh nggak sih kita menjamak sholat dalam beberapa kasus? Kalau kasuistik boleh, sebetulnya boleh. Tapi ulama kasih syarat lima lam yattakhidhu adatan. Bagi orang yang kemudian tidak membiasakan diri untuk jamak. Saya kebetulan saat itu lumayan sering pergi di waktu jam segitu. Yang kalau saya jamak, saya mengkhawatirkan besok-besok jadi pengen jamak terus. Ya, karena kalau jadi kebiasaan itu nggak boleh. Itu yang dipakai sebagian orang ketika menjamak sholat dengan alasan ada hajatan, biasanya itu. Jadi pengantin, make up, rias, apa segala macam susah. Udah sholatnya dijamak saja, boleh. Biasanya sebagian ulama jawab boleh. Kenapa? Karena nggak mungkin dia hajatan tiap hari, nggak mungkin ya. Ini beda kalau tadi yang bepergian macet, mungkin sekali dia bepergian tiap hari dan kemudian menjadikannya sebagai satu kebiasaan. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi ketika kita sholat Jumat, ada bagian yang terpercik najis misalnya. Kita tahu bagiannya yang mana? Kalau kita tahu bagian yang mana sederhana sebetulnya. Ya. Kita sucikan di tempat, gitu saja. Tadi bagian apa tuh yang kena misalnya? Ya itu saat kena celana dalamnya, ya cuci celana dalamnya sudah. Saya pakai basah-basah, ya resiko itu pakai basah-basah kan gitu ya. Zat yang kena nih celana panjangnya, kan nggak mungkin kena najis semuanya, nggak mungkin. Yang kena najis itu bagian tertentu kan, bagian tertentu itu yang kita sucikan sudah. Lalu kemudian kita pakai untuk Jumatan. Kalau saran saya sederhana. Kalau masih di Indonesia, hubungi pengurus DKM-nya aja. Pak, ada sarung apa enggak? Nah, ini kan lebih mudah sebetulnya ya. Tapi seandainya memang di tempat itu tidak ada pakaian ganti, kalau saya tadi, kan najisnya nggak kena semua. Bagian yang kena najis, itu yang kita sucikan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.